الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد. Hadirin hadirat sekalian, segenap pendengar yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala untuk kesekian kalinya masih memberikan kemudahan dan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir di Masjid Agung Jami' Kota Malang ini di dalam rangka kita melaksanakan rutinitas kita, melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kemudian kita rangkai dengan majelis ta'lim seperti malam hari ini, dan kemudian kita tuntaskan dengan melaksanakan sholat jamaah isya. Kita senantiasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kehadiran kita di tempat ini, kedatangan kita di tempat ini benar-benar mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keberkahan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak keluar dari masjid yang kita cintai ini kecuali dosa-dosa kita telah diampuni oleh Allah. Tidak keluar dari masjid yang kita cintai ini kecuali ilmu kita dijadikan ilmu yang manfaat. Tidak keluar dari masjid yang kita cintai ini kecuali amaliyah kita, kebajikan kita, kebaikan kita ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa waktu terus bergulir, waktu terus berjalan. Saat ini setelah selesainya bulan Shafar, kita telah memasuki hari yang ketiga dari bulan Rabiul Awal, bulan di mana pada bulan tersebut Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Sebagaimana sering kita dengar, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bulan Rabiul Awal ini adalah bulan yang biasa, bukan kelompok Al-Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang dimuliakan semacam Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Bulan Rabiul Awal tidak sama dengan bulan Ramadan yang di dalamnya diwajibkan melaksanakan puasa Ramadan. Tetapi bulan Rabiul Awal ini terasa istimewa bagi kita. Bulan Rabiul Awal ini menjadikan kita semakin bahagia, sebab pada bulan ini, bulan yang tidak ada apa-apanya menjadi ada apa-apanya, menjadi mulia, sebab pada bulan ini dilahirkan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan satu pelajaran yang penting, hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah. Apabila orang-orang semacam kita mau merenungkan akan kejadian demi kejadian yang telah diberikan oleh Allah kepada manusia
semacam kita seluruhnya. Sesuatu yang tidak ada apa-apanya, sesuatu yang tidak hebat, sesuatu yang tidak luar biasa, kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu itu pun kemudian menjadi luar biasa dengan datangnya, dengan diidhofahkan, dengan disandarkan dengan sesuatu yang sangat luar biasa. Sebab Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam niki adalah sosok manusia yang terbaik, sosok manusia yang segalanya, sehingga bulan saja yang biasa menjadi luar biasa sebab dikaitkan dengan kelahiran, kedatangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contohnya juga manusia semacam kita hadirin. Andai kata manusia semacam kita dihidupkan pada zaman Bani Israel, sangat mudah bagi Allah. Andai kata orang-orang semacam kita dihidupkan pada zaman Nabi Nuh, sangat mudah bagi Allah. Apabila kemudian kita dihidupkan pada zaman Nabi Ibrahim, zaman Namrud, sangat mudah bagi Allah. Tetapi ketika kita dihidupkan pada waktu-waktu yang lalu, umat semacam kita, sosok pribadi semacam kita tidak akan menjadi lebih baik dari umat-umat yang lain. Tetapi begitu kita dilahirkan di akhir zaman, kemudian kita dikelompokkan, digolongkan bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang-orang semacam kita terangkat martabat dan derajat kita menjadi sosok umat akhir zaman yang terbaik yang pernah dimunculkan dan dikeluarkan oleh Allah di dunia yang semacam ini. Ada ungkapan di dalam Rawi Diba Al-Hadithu Tsani itu hadirin, yang seringkali kita dengar. Ada satu ungkapan, yakunu khairul anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Yakunu khairal anbiya'i wa ummatuhu khairal umam. Dikarenakan keberadaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi sebaik-baik nabi dan rasul, maka umat yang mengikuti beliau pun juga terangkat derajatnya. Umat yang mengikuti beliau pun menjadi luar biasa sebab keluar biasaan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena nabinya terbaik, umatnya pun dijadikan umat yang terbaik sebab sosok kebesaran Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kemudian merenung yang semacam ini, alangkah nikmatnya, alangkah suatu karunia yang sangat luar biasa dan tidak bisa dibandingkan dengan harta duniawi ketika orang-orang semacam kita dikelompokkan, dijadikan bagian dari umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah merupakan kenikmatan yang luar biasa. Sehingga ketika bulan Rabiul Awal ini datang kepada kita, satu hal yang sangat wajar sekali apabila orang-orang semacam kita kemudian mengenang sosok Kanjeng Nabi. Sekalipun pada bulan-bulan yang lain kita tidak surut untuk mengenang, bersolawat kepada beliau, mengenang beliau, dan beruswatun hasanah,
dengan apa yang pernah beliau lakukan. Tapi pada bulan ini tentunya lebih bagi kita untuk merasakan itu. Sebab hadirnya beliau di dunia ini adalah merupakan kenikmatan yang sangat besar, tidak ada taranya. Satu rahmat yang sangat besar, tidak ada taranya. Yang demikian ini hadirin. Mari hadirin kita merenung apa yang diungkapkan oleh Al-Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu dalam satu kitab Lataiful Ma'arif, buah karya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali, halaman 103. Dikatakan di dalam kitab ini hadirin, وَقَدْ رُؤِيَ الْإِمَامُ أَحْمَدْ بَعْدَ مَوْتِهِ فِي الْمَنَامِ فَسُئِلَ عَنْ حَالِهِ. Sungguh Imam Ahmad bin Hanbal, sosok imam yang besar, yang di dalam jajaran ahli hadis dikatakan Amirul Mukminin fil hadis, pemimpin dan rajanya ahli hadis. Beliau di dalam satu ungkapannya ketika beliau telah meninggal, ada beberapa santri beliau, murid beliau pernah diimpeni dengan beliau. Beliau pernah dimimpikan oleh beberapa orang-orang tertentu setelah meninggal beliau. Dan dalam kondisi bermimpi itu seakan-akan beliau ditanya bagaimana tentang hal beliau, keadaan beliau ketika saat ini beliau sudah berada di alam barzakh, di alam kubur. Beliau pun menjawab dalam mimpi itu, laula hadzan nabiyyu lakunna majusan wa huwa kama qala. Imam Ahmad mengatakan dengan jelas, andai kata tidak didatangkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andai kata tidak dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti kami ini penduduk Baghdad, penduduk Irak, juga sama dengan penduduk Iran akan menjadi penyembah api, penyembah api atau orang-orang Majusi. Alhamdulillah, datangnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa risalah, membawa dakwah, membawa nubuah, terus bergulir dari sahabat kepada tabi'in, dan tabi'in kemudian kepada kelompok generasi selanjutnya, sampailah kepada kelompoknya Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhu. Sosok manusia yang bisa menghafalkan 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian beliau mengatakan, andai kata kanjeng Nabi tidak dilahirkan, mungkin saya masih Majusi, mungkin saya ini masih menjadi orang-orang penyembah api. Kemudian dalam kitab ini masih dikatakan, fa inna ahlal Iraqi laula risalatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakanu majusan. Maka sungguh bahwasanya penduduk Irak, andai kata tidak ada risalah Nabi Muhammad, tidak ada kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka tetap akan selamanya menjadi penyembah api. Wa ahlu Syam wa Misr Warum laula risalat Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lakanu nasara. Dan penduduk negeri Syam, penduduk negeri Mesir, dan penduduk negeri Romawi, andai kata tidak ada risalah kerasulan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai kapanpun mereka akan menjadi orang-orang Nasrani. Syam itu adalah 4 negara saat ini. Ada Suriah,
ada Lebanon, ada Yordania, ada Palestina, yang dulu adalah satu negeri yang dinamakan Syam, yang banyak orang Nasoronya, lebih banyak orang Nasoronya. Tapi begitu datangnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berubah menjadi umat Islam, kebanyakan dari mereka, dan muncul ulama-ulama besar dari negeri Syam, hadirin. Ada Imam Nawawi Ad-Dimashqi, pengarang kitab Riyadhus Shalihin dan sebagainya. Keluarannya adalah dari negeri Syam, orang-orang yang semacam itu. Wa ahlu jaziratil Arab laula risalatu Muhammadin lakanu musyrikina ibada awthan. Andai kata penduduk negeri Arab, Jazirah Arabia, andai kata tidak ada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pasti mereka akan tetap menjadi orang-orang musyrik, orang-orang yang mensekutukan Allah, penyembah-penyembah berhala. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, hadirin. Sayang kepada sebagian besar umat, pada seluruh umat ini. Kemudian diutuslah Nabi akhir zaman, penutup risalah dan nubuah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka pantas, hadirin, dalam satu ungkapan di dalam Al-Quran surat Anbiya ayat 107, satu ayat yang sangat akrab dengan diri kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutus Anda, wahai Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kecuali sebagai rahmat, menebarkan rahmat, menebarkan kedamaian dan kasih sayang, kebahagiaan bagi seluruh umat manusia. Andai kata tidak ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tentu tidak akan mengenal Islam, hadirin. Kita tentu akan tetap di dalam kegelapan kita, jauh daripada hidayah, taufik, ma'unah dari Allah Subhanahu wa taala, yang dipastikan orang-orang semacam kita akan dipastikan mendapatkan kesengsaraan dunia dan akhiratnya. Alhamdulillah, bulan Rabiul Awal datang lagi kepada kita. Bulan yang dimana dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang lagi kepada kita, agar kita mengenang kenikmatan yang sungguh sangat luar biasa ini, untuk kena senantiasa kita berpegang teguh. Jangan lepaskan keimanan ini, hadirin. Jangan lepaskan keislaman kita ini, hadirin. Jangan lepaskan atribut kita menjadi bagian daripada umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun dunia semakin rusak, sekalipun mafsadah dan kerusakan terus bergulir dan menghantam manusia-manusia akhir zaman, sesulit apapun kehidupan kita, hadirin, janganlah kita menjadi orang yang melepaskan keimanan kita. Janganlah menjadi orang yang melepaskan keislaman kita. Janganlah menjadi orang-orang yang kemudian kita tidak menjadi orang-orang yang menjadikan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi uswatun hasanah kita, suri teladan kita, hadirin. Betapa banyak, hadirin, tempat-tempat, situasi dan kondisi, praktek-praktek dan berbagai macam hal secara sengaja atau tidak sengaja, secara sadar atau tidak sadar, telah membawa kita, telah membawa sebagian di antara kita keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita hati-hati di akhir zaman semacam ini, hadirin. Ketika kita masuk di dalam bulan Rabiul Awal,
Maka kita harus mengucapkan banyak-banyak mengucapkan hamdalah, alhamdulillah. Banyak-banyak kita mengucapkan salawat. Andai kata bukan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tidak akan menjadi manusia yang mulia hadirin, dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah satu kenikmatan yang kapanpun dan dimanapun saja harus kita pegang teguh hadirin. Hadirin, hadirat sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukan saja di dunia menyelamatkan diri kita, bukan saja ketika hidup beliau menyelamatkan dan membanggakan, meningkatkan derajat dan martabat kita, kapanpun saja sampai di akhirat pun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan membela manusia-manusia semacam kita. Satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang disampaikan oleh sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, likulli nabiyyin da'watun mustajabah yad'u biha wa uridu an akhtabi'a da'wati syafa'atan li ummati fil akhirah. Bagi setiap nabi, mereka mendapatkan doa yang mustajabah. Sekali berdoa langsung dikabulkan oleh Allah, yang mereka berdoa dengan doa yang mustajabah tersebut. Dan umumnya para nabi dan rasul, doa mustajabnya telah digunakan di dunia. Akan tetapi kata kanjeng Nabi, aku ingin menyembunyikan dan menangguhkan doaku, tidak aku gunakan di dunia, tidak aku gunakan ketika aku hidup di dunia ini, tapi kelak aku gunakan di akhirat, syafa'atan li ummati fil akhirah, yang aku berharap doaku ini akan menjadi syafaat bagi umatku ketika di akhirat kelak, menjadi kebaikan dan kemudahan bagi umatku. Satu kisah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami kutip di dalam kitab Al-Anwarul Muhammadiyah, buah karya Syekh Yusuf An-Nabhani, halaman 623. Sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnul Jauzi, ketika jembatan Shiratal Mustaqim, di mana telah dibentangkan jembatan itu, di sebelah sini seluruh daripada umat harus melewati jembatan Shiratal Mustaqim, yang di bawah jembatan itu adalah neraka Jahannam yang sangat panas luar biasa, sedangkan nun jauh di sana adalah surga. Setiap manusia akan melewati Shiratal Mustaqim. Ketika itu sebagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat sudah banyak orang yang mencoba lewat Shiratal Mustaqim itu, hampir kebanyakan mereka terpleset masuk ke dalam neraka Jahannam. Mereka dapat separuh jalan terpleset masuk kepada neraka Jahannam. Mereka hampir sampai juga terpleset masuk ke dalam neraka Jahannam, sehingga sebagian dari mereka pun kemudian berteriak dan menangis ketika melihat kondisi yang sangat genting itu. Mereka kemudian ketakutan sambil berucap, wa Muhammadah, wa Muhammadah, wahai Nabi Muhammad, wahai Nabi Muhammad, tolonglah kami, tolonglah kami. Kami mengalami kesulitan dan ketakutan melewati Shiratal Mustaqim. Karena kasih sayang kanjeng Nabi yang semacam ini bukan di dunia saja, di akhirat pun secepat kilat beliau pun
dibantu oleh malaikat Jibril. Saking cintanya beliau kepada umatnya, beliau segera melemparkan tali dengan dibantu oleh malaikat Jibril untuk supaya menjadi pegangan bagi orang-orang yang melewati Shiratal Mustaqim. Sambil tak henti-hentinya beliau Kanjeng Nabi Muhammad menuntun kita hadirin, seraya beliau menangis kepada Allah sambil mengucapkan, Rabbi ummati ummati la as'alukal yawma nafsi wala Fatimah ibnati. Ya Allah, wahai Tuhanku, selamatkanlah umatku, selamatkanlah umatku hari ini. Hari ini tidak akan meminta yang lain ya Allah, kecuali akan meminta kepada pribadiku. Aku pun tidak meminta atau untuk putriku Fatimah, tapi yang aku minta adalah keselamatan bagi umatku. Siapa yang diselamatkan hadirin? Orang-orang semacam kita. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datangnya bulan Ramadan ada orang yang tidak merasa bahagia. Mulutnya digunakan untuk mencaci orang yang lain, mulutnya digunakan untuk meremehkan orang yang lain. Sayang, dia telah melewatkan kebaikan yang begitu banyak dengan kenikmatan menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Isilah dengan syukur bulan Rabiul Awal ini dengan banyak-banyak bersalawat dan mengenang kenikmatan yang luar biasa ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.